kita tuh sebenarnya dianggap cacat aja nggak apa-apa mas. Kita mau dikatakan seumpamanya kita tunanetra mau dikatakan tapi cap mewah itu nggak apa-apa. Yang penting itu kita tuh dihargai aja gitu. Terus ramandut mandes hatiku malah ganteng aku terpokok pose malah milih wong sing duwe motor. Emang kira-kira sebelumnya itu nggak coba cari-cari pekerjaan yang lain gitu mas? Ceritanya aku udah melamar di mana-mana, baik jalur umum, jalur disabilitas, seleksi yang bukan sama orang yang umum gitu loh, bahwa disabilitas juga mudah gitu. Tapi emang mungkin belum rezekinya, apa emang gak ada rezekinya, nggak tahu kan malah gitu ya. Tapi kalau menurutmu itu yang jadi apa ya, yang jadi kendala utama itu apa ya? Kalau saya kan tadi kamu cerita ya kalau udah teteh ngelamar di mana-mana gitu. Nah itu bertepatnya di bagian apa? Misalnya disuruh mengetik, terus disuruh mengerjakan apa gitu, nilainya tuh lambat gitu, dan alasannya mereka nggak punya fasilitas untuk memfasilitasi itu, misalnya katakanlah kayak pembaca layar, itu alasannya mereka nggak ada, jadi nggak bisa ke tahap selanjutnya gitu. Tapi ini kalau teman-teman semua masih Kiki deh. Ya, jangan. Ini lagi sibuk apa sekarang? Wah itu apa ini? Saya itu apa saya kumis sebenarnya. Cuman ya itu untuk soal menghasilkan dan tahu ya, menghasilkan atau enggak orang ya orang terjadi bersusah karena mungkin kondisi saya sangat mendukung masih. Yang pernah dilamar pekerjaan apa sih? Kalau saya dulu itu biasanya pengen sakit sih mbak. Karena sama lu nggak gimana biasa? Iya, di sebuah hotel ya di tidak jauh dari Solo sini, ya. Tapi nggak ada ini apa program dari pemerintah atau dari pihak pencari kerja itu untuk teman-teman tunanetra Ya. ada nggak pernah kamu lowongan kerja yang gitu gitu? Saya belum pernah ngomongin sih mas. Kayaknya kayak gitu berarti punya pengalaman sih. Ya, nah Pengalamannya apa ini? Soal apa ya? Sebenarnya kalau untuk lowongan untuk disabilitas ya, untuk saat ini itu peluangnya tuh lebih banyak sebenarnya ya sekarang. Untuk tahun-tahun sekarang ini bahkan jurusannya nggak masuk akal juga. Dan jurusan kuliahnya kayak gitu. Dan zaman dulu kan belum ada jurusan itu. Yang teman-teman itu belum masuk kan dulu teman-teman tuh masuknya cuma perguruan. Terus ya itu perguruan itu dibagi PLP sama sih guru agama. Nah itu yang diambil tahun-tahun saat ini itu yang macamnya cuma matematika, apa padahal pas saat itu kan belum diterima. Gitu. Itu Tetapi baik andai kata itu diterima, apakah itu juga mempunyai apa ya prospek di peluang pekerjaan gitu loh? yang mungkin mungkin diterima ya kan itu kan dari pemerintah kan. Iya. Iya, CPNS kan dari sana. Tapi nanti ya pasti ada yang di ini jadi sama teman-teman semuanya. Nanti ya ada beberapa macam-macam. Aku menurut lagi mbak, bahkan perjumpaan langsung yang lalu itu aku pernah ya salah satunya ditolak itu bukan alasan software lapannya tapi langsung mas nanti kita lantainya tinggi nanti kami khawatir masnya susah padahal kan sebenarnya kita jadi bisa dikasih kesempatan gitu tapi itu tadi pemerintah cuma menyuruh perusahaannya entah tidak mau entah belum siap kayak gitu. Misalnya kalau seperti itu apa gini aja ya, misalnya nih ya kita mencoba untuk ini kasih apa ya, misalnya
ke pemerintah. Kalau misalnya seperti itu berarti ada perantaranya, bahwa ada tim Iya, advokasi betul, yang advokasinya, ya, betul. jadi sekarang jelaskan lembaga ini teman-teman ya sekarang Sebenarnya itu ya benar. Jadi ada jembatannya sebenarnya teman-teman itu mampu, cuma memang ada ketidaksiapan dari apa namanya perusahaan-perusahaan penganggapan untuk menerima teman-teman semua. Sebenarnya ini bisa saja gitu loh. Ada komunikasi yang dilaras pemerintah dengan si perusahaannya itu ya. Iya. Misalnya apa pengalamannya Alisa? Iya, sebenarnya mau bisa masih deh teman-teman yang lain. Aku pernah juga melamar di beberapa job desk ya, kayak misalkan aku pernah melamar jadi desk collection itu aku gagalnya sampai interview. Karena alasannya karena di kantor tuh belum ada peralatan yang memadai. Padahal aku hanya butuh apa ya, screen reader gitu untuk komputer, tapi dari perusahaan itu belum bisa menyanggupi, dan akhirnya ya sudah. Terus aku pernah juga gambar ya di sama kayak Mas Rizky Iya. Kan sebenarnya motif yang kenapa sasi banyak yang susah untuk masuk itu kelengkapan ini ya, seperti kelengkapan fasilitas dari perusahaan itu sendiri ya, untuk yang menjauh teman-teman semua. Sebenarnya kalau tunanetra itu nggak perlu penunjang yang lebih ya. Kalau si saya juga perlu ada bantuan-bantuan yang lain ya. Kalau tunanetra itu cukup kita dikenalkan, itu udah cukup sih. ML ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau berpikir itu usulan yang mendasar apa ya ini? Apa ya? Kira-kira Kalau yang mendasari Karena mungkin kurang percaya belum Kepercayaan dan kesempatan. Saya itu pernah diginiin ya, dengan kondisi masnya seperti itu, masnya bisa saya belum ngomong udah digituin kan, belum ngomong kan, ya tapi saya bisa berusaha mengerjakan apa yang job desk ibu perintahkan di situ. Jadi terus coba tuh, kalau misalnya kita saja yang non bagus saja juga bersaing sampai sangat terdekat ya, apalagi teman-teman gitu ya. Terus misalnya benar-benar mentok seperti itu, ini kita bisa ngapain ya? Apa ya kira-kira yang peluang-peluang yang bisa kita rekrut gitu? Kalau menunggu nggak mungkin kan ya, menunggu sampai kapan? ya Kan ya? mau nggak mau kita harus membuat peluang sendiri, Mbak. Ya merugikan ya. Iya, kita membuat, akhirnya kan teman-teman pada turun ke jalan. Ketika turun ke jalan, siapa saja yang disalahkan? Ketika kita mencari sesuatu nggak kesempatan, akhirnya kita kan kemarin sudah tadi. Cuma seumpamanya kita dapat bantuan itu dapat 200.000, apa cukup itu untuk satu bulan dia makan, ya gitu kan. Kita kan butuh makan setiap hari. Makanya kalau ada teman-teman yang turun ke jalan itu mau bermain musik atau yang lain-lainnya, ya itu nggak bisa disalahkan juga gitu. Ya harapanku ke depannya itu untuk sistemnya itu diperbaiki lagi. Kan contoh website terusan ya. Untuk lah itu harus dibagi juga nanti. Oh ya, kan 1% itu banyak sebenarnya. iya diperebutkan. Benar sekali jelas. Makanya kan kita nggak ada kesempatan. Makanya kan harus dibagi lagi. Dewabelnya ada berapa? Itu dibagi lagi jumlah dewabelnya. Kemudian nanti di situ kan dewabel dasar sebenarnya. Kan dasar juga ada macam-macam. Itu mungkin bisa dibagi lagi. Dan tunanetra ada yang belum sama low vision, itu mungkin bisa dibedakan lagi gitu kan. Ya Jelas lagi ya? Iya, lebih jelas lagi. Terus mungkin kalau dan teman-teman yang masak ini loh, sebenarnya kan bisa dimasukkan ke pabrik juga kan. Jadi kesehatan. Pengobatan anak. Iya, kan di situ kan bisa di ini kan juga. Jadi banyak memang peluang-peluang yang bisa tercipta ya sebenarnya, karena kita sudah mengenal kayak gitu loh. Nah, tinggal pemerintah kita kan sekarang sibuk lagi, sibuk
membangun satu-satu ya, memperbaiki satu-satu. Nah ini kamu kan kita akan diperhatikan gitu kan. Hal yang lain aja masih murah banget gitu. Jadi sebenarnya untuk keluarga sendiri itu ada perbedaan yang saya antara yang ikhlas sama 1% sama 2% itu udah Jadi, oh ya udah masuk kutub. Jawabannya ini dibagi gimana? Ya berarti betul ya. Tetapi kita lihat misalnya dari tahun ke tahun gitu ya, dari tahun ke tahun itu kayaknya juga tidak ada perubahan di bagian-bagian di mana teman-teman tunanetra terutama itu mendapat perubahan gitu. Kalau kita amati kayak gitu, ya nggak sih? Iya, sangat betul. Jadi dari tahun dulu sampai sekarang tidak ada ya, dari tahun sama aja. Kalau Mbak Nisa sendiri kan sempat dapat pengalaman yang seperti itu. Nah itu untuk menanggulangi, karena kita masih tetap ya kita semua ya, nah, semua orang kan butuh arah, pengeluaran tiap hari yang sedangkan dari kita aja kayak gitu yang dengan netra itu susahnya minta. Nah untuk Mbak Nisa sendiri menanggulangi permasalahan itu jadi bikin apa ini kan kalau kata Mas Bayu tadi bikin peluang sendiri Mas ya, yang bikin peluang sendiri dari Mbak Anissa itu apa? Salingan ya kan semuanya ada diambil. Misalkan kan dulu kan PKN sudah ada putusan dari kalau misalkan dia butuh orang sekali itu mengajak saya untuk membantu di sana gitu. Nah itu mulai saya ambil untuk semua proses karena memang sebutuh itu ya soal pekerjaanmu karena memang ada masukan lain gitu. Jadi kalau di sama kami itu nanti nampak biasanya? Biasanya udah bikin paket kayak itu data, impresi, kayak paket barang keluar masuk seperti itu. Saki maksudnya data entry ya? Atau iya kan ya? Maksudnya sama ya? Penggudang ya? Bagian penggudang ya? Nah, itu kan perlu disampaikan juga bahwa teman-teman juga sebenarnya bisa untuk yang tadi manajemen gudang kan bisa di bagian tim entry atau data entry-nya saya gitu top of line ya, keluar masuk barang, verifikasi kayak gitu. Kalau masih bisa sebenarnya. keluar masuk kanan nggak susah. Kemudian lanjutnya kayak gitu data secara datanya bukan keluar masuk barangnya itu. Ranking mungkin masuk. Masih bisa ya. Ya data entry kan masih bisa loh yang juga masukin. Sebenarnya kan kita kan diberikan kesempatan. Bisa saja ya. Tinggal kesempatan. Belum lagi skill kita tuh gimana tapi udah kalau duluan gitu. Di perusahaan itu ini kan menerima difabel itu biar kena denda dari pemerintah. Ya ada aturannya. Iya, makanya dia terima ya yang ringan-ringan aja, yang bisa nggak usah perlu ada pelatihan khusus. Padahal sebenarnya kalau kita sudah pernah memberikan pelatihan gitu ya, itu juga berhenti di pelatihan saja kan? Iya. Saya tidak diarahkan gitu. Tahu Anissa apa toh? Kayak ikut pelatihan ya itu pernah. Misalnya diajakin pemerintah atau siapa juga atau UMR itu satu pelatihan kerja Terus di Monas belum pernah ikut saya langsung ya, tapi waktu itu emang dia ada temanku udah ikut dan dia udah sampai sekarang kan juga nggak ada keberlanjutan terkait pelatihan itu gitu. Setelah makan udah. makan selesai sudah ya. Biasanya gitu. Sampai sekarang itu tidak ada keluhan. Gimana dong ya kita nih? Terima kasih. Oh terima kasih Kak Jel. Jangan loh. Yang semua sudah kita usahakan, teman-teman kita juga sudah berjuang. Tinggal menerimanya ini bagaimana. Ilmu hati kan enggak. Jangan samakan kita seperti orang rentak. Kan selama ini kan kita sejajar sama rentak kan. Ya selama pemerintah masih memikirkan seperti itu ya kita tetap akan di situ sudah di sisi. Nah, ditempuh itu. Sebenarnya sudah ada perubahan undang-undang juga tuh dari yang 97 penyandang kaca ke penyandang disabilitas. Yang penting itu kita tuh dihargai aja gitu. Kadang-kadang kita itu berhenti pada penyebutan Penyebutan sudah selesai. tetapi tidak ada itu kayaknya inklusif yang setengah-setengah gitu. Jadi
dipoles-poles di bagian penyidikan, tetapi di bagian penerimaan yang imprisik yang sebenarnya itu malah milik. Jadi Ya, itu maksudnya izin berarti benar tadi diskusinya kita mengarah ke pemerintah sebenarnya sudah memberikan memberikan aturan sudah dibentuk undang-undang dengan 1% dan 2% untuk pemerintah 2%, 1% untuk swasta ya. Cuman lebih dirigidkan lagi, mungkin di breakdown lagi difabelnya itu presentasinya kayak gimana, karena difabel sendiri kan banyak sebenarnya kayak gitu, agar semuanya rata kayak gitu loh, enggak cuman di beberapa kelompok saja yang bisa mengakses kuota dari pemerintah tersebut kali ya. Oke, kalau misalnya ya kita mencoba mendata, kalau teman-teman netra itu misalnya kita bisa menginventaris peluang, itu kira-kira bisa apa saja? Misalnya 1 planning service, 2 apa? Jadi data entry, terus apa lagi? Data collection atau customer service. Terus apa lagi? Isa-isa. Cuci piring. Orang-orang itu juga bisa dong. Restoran. Dan bisa juga apa lagi? Kayak di laundry gitu Laundry bisa juga kayak bisa. operasi mesin cuci kayak gitu-gitu. Oh, laundry bisa. Kalau misalnya ya orang-orang atau perusahaan atau instansi yang nggak ngerti, kira-kira misalnya ada peluang, itu teman-teman itu disuruh ngapain? Kan kadang-kadang tuh nggak ngerti gitu loh. Kayak konsen. Content writer bisa juga ya. Ya, misalnya kayak gitu ya. Content writer bisa juga ya. Sekarang kan ini ya dibutuhkan ya untuk media sosial dan lain-lain itu nggak bisa ya. So, kayak gitu. Ya intinya itu tadi, kita tolong diberikan kesempatan dulu lah gitu, sesuai dengan pekerjaan yang Iya. Nah, dan ketika pemerintah memberikan kesempatan, itu dikomunikasikan juga dengan teman-teman. Jadi pemerintah juga harus ngajak teman-teman ngobrol ketika dia mau dibuat kebijakan baru. Ada perwakilannya. dilibatkan. Ya sekarang itu ada, tapi kenyataannya teman-teman yang mati ke sana juga nggak bisa memberikan suara kepada teman-temannya kayak kita. Jadi Ini benar harus ada komunikasi secara langsung ya antara pemerintah dan teman-teman di sini ya. Dari teman-teman difabel ya semuanya harus diajak kayak gitu. Semua harus diajak karena yang aku tahu ya setiap difabel juga punya hal yang berbeda yang sebenarnya bisa masuknya di segi mana itu berbeda antara satu difabel dengan yang lain. Gitu. Berarti semuanya harus terangkul secara keseluruhan ya. Agar permasalahannya bisa tersampaikan secara menyeluruh pemerintah. Nah kalau dari Mas Kiki sendiri, Ya. nah itu selain selain tadi Mas Kiki sempat kayak gitu, sempat ditolak ya, Iya. sudah kerja. Iya. Ya, dan sudah kerja selama 2 hari, terus karena kerjakan dari perusahaannya sendiri akhirnya Keluarkan. gitu. Nah itu selain pengalaman yang itu, Mas Kiki pernah melalui pengalaman apa lagi? Nah, sebelum itu sih, pas pandemi itu ya pernah ikut program kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah, pokoknya lembaga pemerintah di kampung saya. Khusus apa? Saya ikutnya tatap muka, buat kue ya. Tapi ya itu, kalau menurut saya ya hanya gimana ya, kursus saja, nanti setelah lulus ya udah dibiarkan gitu loh. Tidak ada disalurkan ke perusahaan atau direkomendasikan dan sebagainya gitu Mas. kalau aku sih lebih senang teman-teman ya turun ke jalan. Ya. Daripada teman-teman kan banyak juga kan teman-teman ini udah nggak punya uang, sambat aja bikin status di sosmed, nggak ada peluang untuk dia kerja, cuma muni-muni aja di sosmed, dan akhirnya apa? Ya dia nggak ada pemasukan dan ya malah jadi omongan orang-orang kan kayak gitu loh. Kalau yang turun ke jalan ini kan pasti dapat uang kan,
Sedangkan yang nggak mau turun ini kadang-kadang malu katanya. Tapi kalau malu terus kita nggak makan akhirnya mati juga kan. Kayak gitu. Badan pas kita turun ke jalan pernah harus biasa. Kayak itu resiko semua kan ada resiko. Oh iya. Kalau kita nggak mau mendapatkan resiko itu ya mau apa lagi gitu. Ya biar pemerintah kita tahu gitu loh. Ketika kita kena Satpol PP itu ya rasa sama biji. Yang kedua, ya biar pemerintah kita tahu. Kita itu gini itu ya dari ngomong aja tuh lah. Kok main bukan ngambut ke apa apa? Aku susah apa? Aku sarjana loh, S1 loh, S loro loh. Kayak gitu. Tapi kalau ada peluang lah, terus kita mau ngapain? Kita sekolah juga mengeluarkan uang banyak loh. Kayak gitu. Aku bayar pajak, Mbak. Pajak nggak mau disabilitas loh. Aku bayar pajak setiap tahunnya nih. Semua kebutuhan ada pajaknya. Aku berani ngomong kayak kita bayar pajak juga. Mungkin dari obrolan ini nih, tadi kan kita baru ketemu Mas Rizky kayak gitu loh, abis nyanyi terus kita ngobrol bareng dan asik banget ngobrolnya. Lalu Mas Rizky sendiri melihat pekerjaan sekarang itu ini harapannya apa gitu? Harapannya sih nantinya tetap akan ada jalan yang lebih baik ya Mas ya. Masa iya sih akan turun ke jalan terus seperti ini gitu. Kalaupun memang harus turun ke jalan, minta tolong pada pemerintah dipermudah, jangan dipersulit, karena bagaimana lagi, ya itu tadi, hidup ya harus seperti ini, butuh kehidupan gitu loh gitu. Dan semoga nanti semakin ada kesempatannya, apalagi sudah ada UU disabilitas, terus juga ada ULD unit layanan disabilitas Provinsi Jawa Tengah, kalau bisa ya ada kerjanya dan kerjanya nyata gitu. Dan mungkin itu sih Mas. Oke. Teman-teman yang lain. Dari Bang Anisan? Sama kayak kalau udah kedepannya adanya video itu bisa kedengeran ya Kak, terus bisa lebih seka peluang untuk disability nggak cuma kategori tertentu aja gitu, melainkan kita kisah yang mestinya terakhir itu nggak tinggal di kesempatan. Mas Bayu, nih, kalau aku ya itu keinginan itu cuma kita perbaiki sistemnya dari atas ya, didukung sama kita semuanya. Ya mungkin kalau cuma ngobrol-ngobrol seperti ini, ya kan, terkadang ya cuma jadi angin aja gitu loh. Jadi moga-moga ya harapanku kedepannya ini dari video ini bisa didengarkan dan ada perbaikan sistem si dekat bisnisnya seperti itu Mas. Oke. Mas Kiki? Karena kalau saya yang terakhir, disabilitas diberikan lebih banyak peluang aja baik di pekerjaan atau di wirausaha. Jadi pemerintah bisa mendukung lebih mendukung disabilitas dan lebih dekat dengan disabilitas. Itu saja yang saya. Paling itu obrolannya seperti itu, memang semoga obrolan-obrolan kecil seperti ini antara kita itu bisa didengar juga oleh pemerintah. Setuju. Jadi semoga hak kita sebagai warga negara tetap masuk tak mendapatkan pekerjaan yang layak, kan ya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.